Semakin besar hadiah yang lo inginkan, akan semakin besar juga pengorbanan yang lo harus lakukan. Dan akhirnya titik terendah gue tuh, kenapa gue bilang titik terendah? Ya itu, gue punya kemampuan, gue bisa melakukan sesuatu, tapi nggak bisa apa-apa dan nggak ada pemasukan. Nah itu dah, itu lumayan gue. Sampai akhirnya gue harus minjem duit. Hal tersulit dari manusia itu adalah mengetahui kekuatan dan kekurangannya sendiri. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Narasumber kita kali ini pecah banget. Maka dari itu, saya undang di sini ada Bu Novita. Halo. Halo Bu Nov. I'm back. Oke, dan ini Bu Novita. Narasumber kita kali ini tuh, ini keren banget. 14 tahun, sempat tinggal di Amerika, datang ke Indonesia, dan banyak sekali menetaskan karya. Wah, sebagai aktor. Banyak karya-karyanya ya, yang luar biasa. Ngeri banget sebagai aktor iya. Aktor juga nggak nanggung gitu ya. Banyak di film-film papan atas, Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Betul. Sebagai presenter juga, sebagai musisi juga, singer gitu Semuanya ya. dia Semuanya kayaknya. diborong kayaknya. Dan kayaknya kita harus belajar tentang kisah suksesnya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya. Dan langsung sambut aja Om Tanta Ginting. Gue berasa gelas deh. Habis katanya tamunya pecah. Thank you banget loh Om bisa datang ke sini. Terima kasih udah ngundang. Thank you for inviting me. Di tengah kesibukannya loh, luar Iya benar. biasa. Tengah kesibukannya bisa datang ke sini. Terima kasih. Gak sibuk-sibuk amat. Tadi sibuk ini ngisi token listrik rumah. Makanya tadi WA-nya lama, maaf ya. Asik, gila, geri. Emang Tanta begini nih emang. Bener-bener ya, mantap banget. Langsung pecah nih podcast ya. Oke, yang bikin pecah ini sebetulnya narasumbernya ini. Tapi sebelum mulai mungkin Bu Nov kita kerjain dulu. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya harus dijawab cepat. Boleh. Dijawab Secara cepat cepat. ya, nggak usah pakai mikir, nih. Mungkin satu pertanyaan sama Bu Nov aja deh, kira-kira apa nih Bu? Apa ya? Aktor atau insinyur? Waduh. Duitnya insinyur, pekerjaannya aktor. Oke. Artinya duitnya lebih gede insinyur. Of course dong. Bukan nggak cuma gede tapi kan konsisten. Kalau aktor kan per job. Kalau kayak kemarin pas pandemi 2 tahun nggak boleh syuting, kelar kita. Iya dong, nggak ada income ya. Nggak ada income karena nggak boleh syuting karena pandemi, semuanya di restrict. Kalau insinyur kan bisa tetap work from home. Terusannya, iya. Oh iya udah bisa. Tetap gajian. Pertanyaan yang kedua, jawab cepat. Pengalaman yang paling pahit? Waduh, apaan ya? Pandemi. Pandemi. Iya, paling pahit segalanya pandemi. Ada apa dengan pandemi dan tahan dulu jangan dijawab. Nanti di tengah-tengah. Oke. Dan mungkin kita langsung mulai aja nih. Kita kan sebenarnya pengalaman berangkat dari seorang insinyur gitu ya. Betul. Itu dulu di luar negeri. Di California ya. Di California. Oke. Jadi dari kapan sih di California itu? Pengalamannya tuh Gua itu dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu di tahun 94. 94. Gue baru lahir. Wow. Pantesan gue dipanggil Om. Dari 94 dan berapa tahun tuh? 14 tahun. 14 tahun. Jadi balik lagi ke sini gue 2008. 2008. Jadi gue sempet 10 tahun gak pulang ke Indonesia sama sekali. Pertama kali gue pulang lagi terus semenjak 94 itu tahun 2004. Pertama kalinya gue pulang ke Indonesia lagi. Karena waktu itu tadi rencananya cuma sekolah doang. Tapi kan karena 94 baru mau lulus high school. Tiba-tiba kejadian 98. Iya. Di Indonesia rusuh. Yang orang di saudara-saudara di Indonesia juga bilang, udah jangan pulang dulu deh. Udah mendingan di sana. Di sana dulu aja karena masih ribet nih, gitu, masih nggak jelas negaranya gitu. Akhirnya udah 4 tahun, akhirnya ke kuliah segala macam, akhirnya Terusan ya. teman-teman yang di Indonesia juga udah kehilangan. Gue nggak tahu lagi, udah lose kontak. Waktu itu kan nggak kayak sekarang ada email WhatsApp segala lah, macam, iya. WhatsApp. Dulu kan masih Dulu masih bener-bener- MIRC bukan sih? MRC waktu belum. Sebelumnya justru waktu itu American Online. American Online. Bener-bener pertama yang, dan itu internetnya masih 56 56K. Kalau kita mau online, masuk online tuh beri gitu-gitu dulu tuh. Kebayang banget tuh, kebayang. You got mail gitu-gitu. Dulu tuh ada namanya American Online. Itu pokoknya awal-awal internet yang dikasih ke publik ya, itu zaman-zaman tahun-tahun 95 96. Makanya gue jadi kontak-kontak informasi ke Jakartanya juga rada tipis. Jadi makanya waktu di sana akhirnya
kehidupan udah mulai di sana yang akhirnya jadi gue nggak punya alasan untuk pulang ke Indonesia. Oh, dan 10 tahun itu nggak balik ya? 10 tahun nggak balik. Dan keluarga semuanya mostly di sana. Semuanya di sana. Sampai sekarang juga masih di sana semua. Kecuali abang gue baru pindah ke Belanda. Kan ke Indonesia gimana? Ngomongnya bahasa Indonesia. Sempet hilang bahasa Indonesia gue sempet hilang karena kan gue dari SMA. Di SMA itu gue nggak punya teman Indonesia. Karena gue di Orange County di City of Orange itu orang Indonesianya cuma 2 dan orang Indonesia itu pun Ngomongnya nggak bahasa Indonesia. Gitu. nggak bisa bahasa Indonesia karena mereka udah lahir di sana. Tapi logat Medannya masih bisa. Bisa kalau tergantung bayaran. Apalagi aktor ya. Cuma bisa. Makanya logat apa aja bisa tergantung bayaran. Tergantung bayaran. Gue pernah jadi orang Sunda, jadi orang Tapi Sumatera. ngomong bahasa Sundanya bisa. Enggak. Cuman logatnya aja. Kecuali kalau ada di skrip ya bisa dihafal gitu. Bahasa Belanda pernah. Sorry dong Om, sambil ngomong logat Sunda dong gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Gue kalau aktor masalahnya harus di brainwash dulu. Sebagai Om Tanta ya, bukan sebagai aktor ya. Oh iya. Harus diproses dulu. Susah tuh. Susah tuh. Dapat susah tuh kayak gitu. Entah ayah, itu dong entah ayah udah. Enggak, gue taunya kalau biasanya gini, ayah cengek nak, udah gitu dong. Tahu cengek? Tahu dong cengek, mah tiap hari saya makan mie rebus kan. Mie rebus pakai cengek, bener. Mie rebus, entah ayah cengek lah ya. Ngeri. Jadi sebetulnya passionnya sebagai insinyur atau sebagai orang seni? Jadi insinyur itu sebenarnya tekanan dari keluarga lah. Karena kan kita gue tuh dari keluarga yang pegawai negeri lah. Yang bokap tuh benar-benar apalagi dia orang statistik kan, jadi kayak semuanya perhitungan gitu. Dan lebih aman dari perhitungan dia lebih aman untuk kalau misalnya kerja yang konvensional gitu kan, yang 9 to 5 lah gitu. Bentar, pegawai negeri tapi kok di Amerika maksudnya? Waktu pertamanya. Oh, waktu pertamanya. Jadi waktu kita ke Amerika itu anak-anaknya cuma sekolah doang, anaknya doang. Orang tua masih di sini. Sampai akhirnya mereka nggak nyaman bolak-balik Amerika, bokap pensiun dini. Yang akhirnya pindah ke Amerika. Di sana dia tuh keren sih, bokap sih gila sih dia. Dia menanggalkan semua. Dia di sini lumayan waktu itu posisinya lumayan tinggi. Cuma dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi waktu dia pindah ke Amerika dengan segala macam pengalaman dan posisinya dia yang yang ada di Indonesia, waktu ditaruh di CV itu nggak seimbang dengan kualitas bahasa Inggrisnya. Jadi komunikasinya nggak bisa walaupun pengetahuannya tinggi. Nah itu yang akhirnya susah untuk dia cari kerjaan. Yang pada akhirnya dia hapus semua tuh pengalaman, posisi terakhir dan segala macam. Akhirnya dapat kerjaan yang benar-benar base banget. Kalau dulu tuh bank tuh masih masukinnya harus pakai data entry kan. Jadi orang-orang dikasih file terus secara manual masukin. Nah itu. Input data doang. Sementara dia di sini memegang departemen keuangan sebuah perusahaan yang besar di Indonesia. Tiba-tiba ke sana harus cuman kerjaannya masukin data demi bisa menghidupkan anaknya lah gitu. Dia rela untuk melakukan itu. Itu makanya bokap tuh sih hero gue sih dia sih. Keren banget. Supermodel. Mantap. Kayak ngeliatnya jadinya bener juga nih ya kan. Dia meninggalkan apa yang udah dia build juga sama 14 tahun di Amerika and then dia move ke sini. Oh iya bener. Makanya itu inspirasi terbesar gue bokap gue. Karena gue ngelihat kalau misalnya ada orang seperti bokap gue bisa dan akhirnya bisa sukses juga. Berarti semua orang bisa gitu. Jadi makanya gue nggak takut waktu melangkah ngambil decision yang ini banget ya, yang gila, bisa dibilang gila banget gitu kan. Satu hal apa yang kayaknya bokap Om Tanta itu milikin gitu, yang kayaknya itu yang menjadi pemicu keberhasilannya itu, yang kayaknya di role model juga tuh sama Om Tanta. Kerja keras sih sebenarnya, fokus itu doang, fokus dan kerja keras. Itu cuma gue tuh sempat ketemu sama adalah bokapnya teman gue, dia bisnismen sukses banget. Dia cuma ngasih tahu gue cuma gitu doang. Yang lu perlu untuk sukses itu cuma 3 kalau nggak salah katanya. Oke. Tujuan, fokus, kerja keras. Kalau lu religius ada yang keempat doa. Udah itu doang dia bilang. Kalau lu mau sukses cuma itu doang. Lu harus fokus. Lu nggak bisa kayak gagal satu terus coba hal lain, nggak bisa. Lu gagal satu ya lu pelajari lu kenapa gagal, lu lakuin lagi, lu kerjain lagi gitu.
Lu kerjain lagi tujuan yang sama, jangan tiba-tiba ganti haluan. Kayak gitu. pantang nyerah gitu gak sih? Harus pantang nyerah, tapi ya pantang nyerahnya pun giginya harus konsisten juga di satu hal. Kalau emang lu pengen jualan ember, ya pikirin gimana cara jualan ember gitu. Jangan tiba-tiba lu jual ember gagal, akhirnya tiba-tiba lu jualan es krim. Nah itu kan berarti mulai konsistensi. Itu dia. Dia cuma bilangnya gitu doang. Tujuan dulu. Tentukan apa? Baru fokus di situ. Fokus itu dan konsistensi. Dan konsisten di situ. Udah cuma 3 itu doang sama doa kalau misalnya lu religious. Oke, dan sama doa ya. Kalau lu nggak religious ya harus 3 itu aja. Itu udah cukup untuk lu bisa jadi sukses gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat haluannya berubah? Apa yang membuat tujuannya berubah? Karena Dari sebenarnya insinyur justru menjadi seorang aktor. Justru nggak berubah, justru gue kembali ke roots gue. Karena the earliest memory gue, pokoknya ya, ingatan yang paling terdalam, paling lama lah gitu ya. Itu gue selalu suka entertaining people, suka menghibur orang, suka dari kecil ya, dari kecil banget, Bahkan gue ada foto kayak gue lagi break dance. Serius? Hanya untuk menghibur orang aja gitu, joget-joget depan orang gitu kan. Dari kecil udah kelihatan. Udah dari umur berapa tuh, masih kecil banget, masih umur kayak 8, 9, lebih muda 5-6 tahun kali ya. Gitu gue suka menghibur orang. Terus gue selalu fascinated with music, alat musik. Gue belajar drum sendiri, gue belajar gitar sendiri. Gue tuh dulu sampai akhirnya waktu gue ke Amerika tadinya pengen sekolah musik nggak dibolehin karena kan emang secara ya kalau yang kita tahu dunia seni itu kan emang lumayan flimsy banget ya. Kita nggak gampang lah gitu, nggak gampang tuh ngelihat. Apalagi kalau misalnya orang tua kita bukan dari background yang sama, mereka nggak ngerti gimana lu caranya mau sukses gitu. Betul. Itu nggak ada duitnya deh gitu ya. Udah deh jangan aneh-aneh. Duitnya dari gitu mana? Ya. Karena mereka nggak ngerti. Bukannya mereka yang anti musik, cuman mereka lebih kayak duitnya dari mana ya? Gitu, lu nyanyi siapa yang bayar lu gitu kan? Meskipun saya cari kan stalking ya di info gitu ya. Aduh. Wah ngeri ini. Serem nih. Di media gitu ya, sempat sukses gitu kan. Sukses di bukan di dunia entertain kan sebagai insinyur di situ. Tapi kok bisa gitu ya, udah sukses, udah menikmati kesuksesan seperti itu. Tapi kok mau pindah hanya demi passion. Gitu. Kepuasan. Karena life is short ya. Hidup tuh singkat banget. Lu terlalu bodoh kalau misalnya lu berpikir entar-entaran aja masih lama, nggak bisa kita nggak tahu gitu. Kita nggak pernah tahu besok tuh kita gimana. Meskipun yang bukan passion itu udah sukses. Tapi kan suksesnya dalam ukuran uang, pemasukan. Kalau sukses dalam kebahagiaan hidup udah belum? Tapi ketika berpindah haluan itu kan pasti berangkat dari nol dong. Dari nol banget. Dari bahkan. Sukses nih, tiba-tiba langsung dari nol. Dan itu nggak sempat untuk pengen balik lagi. Justru makanya kenapa gue pindah ke Indonesia. Sebenarnya tadi tuh gue tuh pengen. Masalah-masalahnya gimana sih nih bisa tiba-tiba tercetus? Sebenarnya gue tuh pengen ngejernya itu ke Eropa. Karena Eropa lebih waktu itu musik gue masih bisa lebih diterima. Tadinya masih musik ya? Masih musik, tetap musik. Ya. Dan akhirnya gue pulang ke Indonesia tuh karena somehow gue tuh anaknya spiritual banget, maybe nggak religious tapi spiritual in terms of gue ngedengerin banget, memperhatikan banget tanda-tanda semesta lah, gitu. Dan for some reason dari tahun 2004 pertama kali gue ke Indonesia, tandanya itu kuat banget untuk gue balik ke Indonesia. Gitu. Kayak ada bisikan-bisikan goib yang bilang udah lu coba di sini aja, gitu. Lu coba aja, lu bawa musik lu ke sini. Ditambah lagi waktu gue 2005 itu Gigi ke Amerika, kita tur bareng, mereka denger musik gua keren, pulang, dibilang musik lu pasti sukses di Indonesia. Akhirnya gue coba ngeliat lagi, kok sih 2006 Slang ke Amerika, sama tur bareng, dia denger musik gua, musik ngejual sih. Nah itu menurut gue that's a sign gitu, a sign yang ya mau nggak mau harus gue perhatiin, gue nggak bisa ignore tuh, nggak bisa banget. Jadi gue masalahnya keinget sama cerita dulu tuh sering banget di gereja waktu itu ada yang cerita waktu itu sekolah minggu atau apa. Jadi ada orang tenggelam lagi di tengah laut, terus dia teriak-teriak, Tuhan aku minta tolong. Ada satu kapal lewat, mau tolong, nggak usah. Gue udah minta sama Tuhan yang akan nolong gue. Oke, lewat. Akhirnya bilang lagi, Tuhan aku udah mau tenggelam, aku minta tolong. Datang lagi kapal kedua. Terus sini tolong, enggak, Tuhan gue yang akan nolong.
Akhirnya dia coba lagi, tolong Tuhan, tolong. Akhirnya tenggelam, mati ketemu Tuhan, gue udah minta tolong sama lu, kenapa lu nggak tolong gue? Akhirnya gue tenggelam mati. Terus Tuhan bilang, itu 2 orang yang gue kirim menurut lu apaan? Ya itu orang itu dari gue gitu. Kenapa nggak lu minta pertolongannya gitu? Nah gue nggak mau jadi kayak gitu. Jadi di saat ada tanda-tanda langsung gue sikat aja gitu. Gue nggak mau kayak Anda bukannya gitu kan. Ntar akhirnya gue jadi insinyur, gue tetap kerjaan gue tetap insinyur, terus gue akhirnya mati stres gitu kan. Ntar Tuhan kenapa gue hidupnya pahit banget. Itu udah gigi sama slang gue kirim buat lu, kasih tanda, lu kagak dengerin, gimana sih gitu. Nah gue nggak mau akhirnya kayak gitu, makanya gue kayak pas ngelihat ada tanda langsung gue sikat. Dan terus mulai perjalanannya gimana nih? Nah ini yang kita pengen tahu. Struggle-nya ini nih. Iya nih yang ya kita kan? butuh. Wah gila, struggle pasti kayaknya nggak langsung lempeng-lempeng aja tuh. Bener Bener gak sih? sekali Bener, sih. bener. Coba tuh diceritain. Mungkin pas gue sempet ngedenger tadi kan dia bilang dia ke Amerika dari SMP. Ya kan, SMP kelas 3, bener gak? Ya betul. Pasti kan lu gak paham bahasa Inggris dong. Betul banget. Wah, itu udah struggle pertama loh. Nah, itu mungkin pengen tahu sih gimana sih sebagai seorang anak SMP, gimana caranya untuk bisa keep up sama temen-temennya yang notabene bukan orang Indonesia dan terbatas dengan bahasa, kemudian berjalan dengan karirnya sekarang gitu ya. Pasti gitu. Akan ada terseok-seok. Itu sih udah kayak masalah kan manusia kan emang diciptakan yang survival ya. Kita bakalan survive kayak gitulah, kayak misalnya kayak tadi gatel, batuk. Jadi kita tuh selalu responsif. Iya. That's manusia selalu kayak gitu. Iya. Ada panas kita menjauh. Gitu. Nah di saat waktu gue nggak bisa bahasa Inggris, gue berada tiba-tiba ditaruh di Amerika, kayak survival mode-nya nyala aja secara otomatis gitu. Awal-awalnya ngomong yes no aja gitu, kalau enggak responnya pakai bahasa isyarat gitu kan. Nah tapi gilanya waktu gua kesana itu benar-benar di SMA-nya nih. Kan kelas 3 SMP itu udah termasuk SMA di sana kan. Dan mulai kan dari 3 SMP 4 tahun mereka SMA. Itu bahasa Inggrisnya bukan di kelas Inggris tapi kelas ESL namanya. English as a Second Language. Ternyata banyak orang yang terutama di California yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu benar-benar mulai dari Meksiko, Vietnam, Kamboja, gitu. Filipina. Terus bahasa Filipina. Ya itu. mereka Jadi belajar kayak shelter. ada CSL-nya itu. Kelasnya itu benar-benar mulai dari A B C D E F G. Kayak ada itu guru bener. pendamping gitu. Ada kelas khusus untuk orang-orang itu untuk bahasanya, karena untuk yang lain-lainnya mereka menganggap ya kita aman lah. Secara matematika kan nggak butuh banget bahasa Inggris. Sejarah juga lu cuma baca doang, dan ya lu diharapkan untuk bisa mulai mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Kelas-kelas yang lainnya art, sport, ya you don't need bahasa gitu. Makanya enaknya di high school Amerika itu bukan semuanya dimasukin secara umur, dimasukin level yang sama, enggak, tapi secara kemampuan. Secara kemampuan, ya. Jadi dites semuanya, dites bahasa Inggrisnya. Kayak kita disuruh di bikin English essay. First, ya? English First kan kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kita suruh bikin essay, kita disuruh coba matematika, sejarah. Nah dari situ dilihat. Jadi walaupun kita sebenarnya waktu itu matematika gua itu matematika kelas 11. Padahal gua masih kelas 9. Hebat emangnya. Tapi bahasa Inggris gua kelas minus berapa gitu. bahkan nggak kelas 9 gitu. Nah masuk ke struggle selanjutnya, ini yang menarik kayaknya nih. Ini ketika turun gunung nih, berkarir masuk ke dunia entertain. Ini gimana nih struggle-strugglenya? Awalnya kayak gimana? Kok kan nggak mungkin langsung jadi artis gitu ya? Mungkin awalnya gimana dulu? Terus belum lagi tadi dia bilang pandemi. Kan paling pahit. Pandemi. Pandemi. Oke, itu tadi strategi ketiga nih. Kita tanya nih, masalah pandemi ada apa dengan pandemi gitu ya. Nah, di tahun 2008 datang ke Indonesia untuk menjadi seorang seniman. Ini gimana nih awalnya ya Bu ya? Kira-kira Jadi gue sempat waktu di Amerika itu ikutan ada nih MLM sih benernya ya. Dari MLM? Enggak. Tapi ini pokoknya aneh banget, somehow gue ketemu nih orang, gue diajak MLM, gue cuma ikut doang. Tapi ada yang gue dapat dari situ waktu lagi ada seminarnya gitu, dibilang gini, kasih tahu gue 10 sampai 15 teman-teman lu, gue bisa memprediksi masa depan lu seperti apa. Artinya orang-orang yang di sekitar lu itu akan menentukan jalan karir lu.
Makanya waktu gue dengerin itu wah benar juga. Jadi waktu gue pulang ke Indonesia, walaupun gue nggak tahu siapa-siapa, gue mencoba untuk menaruh diri gue di komunitas musisi waktu itu. Karena waktu itu gue udah punya kenalan sama Gigi, sama Slang. Gue kejar aja mereka. Akhirnya gue diajak nongkrong waktu mereka konser, di backstage-nya ketemu lagi sama musisi lain. Terus dikenalin sama musisi-musisi baru, terus ada gig dikasih. Nah itu gue struggle hustling yang gue lakukan pada saat pertama kali gue pulang ke Indonesia itu gue mencoba untuk gimana pun caranya gue harus bisa menempatkan diri di antara orang-orang yang udah sukses, yang ada di yang gue inginkan lah, environment yang gue inginkan gitu, which is waktu itu musik. Dan gitu. nempel aja terus di situ. Nempel, tapi semesta berkata beda. Semesta menginginkan gue di tempat lain. Yang akhirnya gue bertemu dengan Daniel Mananta yang waktu itu for some weird reason ngirim BBM ke gue. Masih BBM. Kayaknya nih cocok nih buat lu gitu. Ada teater musikal. Ya udah, gue waktu itu udah mulai bokek kan. Tabungan sudah mulai gue habisin. Bukan habis ya, gue habisin. Karena gue mau mulai dari nol. Karena gue tahu kalau misalnya gue punya uang, gue akan rada males-malesan untuk kerja keras. Kayak berada di zona nyaman. Jadi zona nyaman banget kayak. Ya udah aja gitu ya. Akhirnya gue coba habisin duitnya. Akhirnya gue gak ada duit. Terus tiba-tiba ada BBM dari si Daniel Mananta. Ya udahlah, I Got Nothing to Lose. Udahlah gitu, Nothing to Lose. Waktu itu Gita Cinta The Musical namanya. Oh Gita Cinta. Tahun 2009, 2010 kalau gak salah tuh. Ya udah, akhirnya gue dapet. Waktu itu sesimpel itu aja gitu. Gue dapet dan akhirnya gue terekspos dengan dunia baru nih. Which mulai is nih. Musikal yang ada. Gak cuma musiknya, tapi ada actingnya dan narinya. Oh dapet semuanya. Dan narinya jadi inget kan waktu dia umur berapa tuh? Breakdance. Anak breakdance, asik. Gue anak breakdance. Iya, ternyata emang udah itu jalurnya di saat di situ kayak gue merasa semesta mencoba untuk menunjukkan, nih, kayaknya lu tuh bukan di musik, nih ada hal lain deh. Coba ini acting. Gitu. Dan talentanya nggak nanggung lagi di film-filmnya itu, bukan film-film yang biasa gitu. Iya, nah di musikal ini yang gue akhirnya mempelajari selama 6 bulan tuh proses kita tuh 6 bulan. Dan selama 6 bulan gue digaji, jadi gaji gue tuh di musikal tuh 12 juta selama 6 bulan. 12 juta lu bagi deh 6 bulan. Jadi pendapatan gue sebulan di musikal itu adalah pendapatan gue sehari waktu jadi engineer di sana. Ngeri. Makanya kayak waduh gitu kan. Tapi udahlah, kalau emang ini proses yang harus gue jalanin deh ya. Gue ikutin aja gitu kan. Akhirnya gue seriusin dan gue jatuh cinta sama acting. Setelah musikal ada lagi musikal lain namanya musikal Laskar Pelangi. Sama Mira Lesmana dan Riri Riza. Terekspos lagi gue 6 bulan persiapan lagi. Gue makin jatuh cinta lagi sama acting. Gue di situ dikasih peran yang lumayan penting. Dimana gue yang membuka musikalnya. Gue yang monolog sendirian. Dan itu yang bikin gue jadi lebih kayak ngerti ada bagian acting lebih dalam lagi gitu kan. Setelah itu ada lagi Ali Topan The Musical Laskar Pelangi lagi. Pokoknya selama 2 tahun tuh gue musikal terus. Dan disitulah gue akhirnya ternyata dilihat sama ada casting director. Justru lucu banget. Ini casting director ngelihat gue di Gita Cinta The Musical, which is musical gue yang pertama. Padahal di situ peran gue nggak banyak, tapi somehow dia ngelihat gue gitu. Dan dia nelpon gue untuk mau casting gue untuk peran Syahrir di film Soekarno, which is ya yang akhirnya jadi film pertama gue. Gitu. Itu film pertama tuh ya. Film pertama untuk yang gue ada karakter ya. Tapi sebenarnya sebelum itu ada 2 lagi project. Yang pertama gue jadi bayangan, kayak literally bayangan. Kalau nggak bayangan jadi yang bokeh-bokeh, yang dikabur-kabur di belakang. Sama itu judulnya. Filmnya apa tuh? Pesan dari Samudra. Itu bahkan bukan film bioskop, itu film untuk pesan layanan masyarakat. Gimana? Pesan layanan masyarakat. Itu jadi waktu itu tentang tsunami. Gitu. Jadi waktu itu yang pas kita lagi banyak tsunami-nya, Riri Riza, Mira Lesmana kerjasama dengan PMI bikin layanan masyarakat ini film untuk supaya orang-orang yang
hidupnya di pesisir bisa mengerti gimana cara Kayak menang. edukasi gitu. lah ya. Nah tapi di situ gue jadi bayangan beneran, jadi kayak ada satu adegan di mana gue disuruh jalan, gue jalan aja gitu kan, gue jalan aja yang kameranya di mana nih, pas gue perhatiin ternyata adegannya tuh di bawah. Jadi Mas Lukman lagi jalan, gue ada bayangan kaki, nah itu kaki gue tuh. Beneran bayangan. Nih bayangan, nih kayak gini nih, ini bayangannya nih. Bukan kakinya, cuma tapi beneran bayangan hitam doang. Itu pertama kali gue syuting yang sama orang film. Yang kedua The Raid 2. Tapi itu pun cuma jadi fighter, jadi extras doang. Yang kelihatan cuma kayak slip gitu. Tapi yang tayang pertama di bioskop Soekarno. Dan itu film yang pertama kali gue punya peran lah gitu. Itu jadi Sultan Syahrir gitu. Itulah jadi perjalanan gue tuh di situ kayak gitu. Jadi gue bener-bener waktu itu bener-bener gak mikirin duit. Untungnya gue punya kesempatan ya untuk tidak memikirkan duit pada saat itu. Bukannya nggak mikirin, tapi waktu itu pengeluaran gue nggak banyak. Pengeluaran gue nggak banyak. Single gitu. Saat itu mana? Itu dia. Jadi kayak juga jadi gitu kan. Bahkan itu saking gue nggak ada duitnya, either gue kalau mau makan gue ke rumah saudara gue, atau gue ambil ekstra makanan kotak dari latihan untuk bawa ke rumah. Ini buat makan malam gue gitu. Ini tips loh, hemat. Emang nggak mau. Kalau lu fokusnya di karir ya mau nggak mau, apapun itu yang kita lakukan, pasti akan ada pengorbanannya. Betul. The bigger rewards yang hadiah besar, yang semakin besar hadiah yang lu inginkan, akan semakin besar juga pengorbanan yang lu harus lakukan. Which is ya di saat itu gue, di mana gue waktu itu udah pendapatan udah masuk. Jalan-jalan mau keliling dunia gue udah bisa dan pernah gitu, kayak dengan duit gue sendiri. Jalan-jalan selalu di hotel yang mewah-mewah. Tiba-tiba gue harus menanggalkan itu semua demi karir, ya udah. Kalau misalnya itu pengorbanan yang harus gue lakukan gitu, my lifestyle harus gue korbankan. Gitu. Dan apakah itu emang titik terendah? Enggak juga sih. Maksudnya titik terendah secara financial iya, tapi gue malah jadi belajar kan. Gue belajar banyak banget. Titik terendah gue kenapa gue bilang di pandemi, karena I have everything but I cannot do anything gitu loh. Kayak dan pemasukan juga nggak ada. Iya. Nah, padahal gue punya kemampuan untuk bekerja, gue punya nggak bisa menyalurkan. Itu iya benar loh. Selama itu gimana tuh? Iya. How you survive? Waktu itu sempat gue akhirnya bikin konten-konten YouTube. Waktu itu gue cuma bisa main game doang kan. Ya udah. Anak gamers ya. Anak gamers waktu itu ya. Anak PUBG gue waktu itu. Akhirnya gue fokus di PUBG dan gue bikin sebuah konten. PUBG-nya suka. Kelihatan nama PUBG. Jadi gue kan gue punya teman selebriti banyak, dan ternyata teman-teman selebriti gue banyak yang main PUBG juga. Ya udah gue bikin talk show kayak gini di depan green screen sambil main game, ngobrol sambil main game tentang kenapa lu bisa ke dunia game. Udah sesimpel itu. Tiba-tiba Tencent, company yang megang PUBG ngeliat dan suka, beli 2. Padahal gue bikinnya gratis. Gue nggak maksudnya nggak ada gak ada maksud untuk ke situ. Gue cuma fun aja buat. Maksudnya beli 2 maksudnya? Beli 2 episode. Iya. Dengan udah gitu gue kan nggak tahu kan, ini kan gue sama teman-teman gue doang having fun. Iya. Gue nggak tahu harganya berapa gitu kan. Karena kamera bener-bener kayak gini, kamera gue taruh aja di depan gue. Kita pakai mikrofon seadanya di green screen yang gue beli kayak di pasar mana gitu. Udah sama laptop gue edit sendiri. Udah. Gue nggak tahu harga berapa kan. Aduh kasih harga berapa ya pas dia minta ya. Terus gue iseng aja pakai ngasih harga yang ridiculously high, yang nggak masuk akal. Nggak ditawar loh. Serius? Dan beli 2. Gue kayak wah oke gitu. Tahu gitu mahalin dikit gitu. Ternyata masih mau. Akhirnya ya udah. Itu akhirnya gue survive lagi. Dan akhirnya titik terendah gue tuh, kenapa gue bilang titik terendah? Ya itu gue punya kemampuan, gue bisa melakukan sesuatu tapi nggak bisa apa-apa dan nggak ada pemasukan. Nah itu dah. Itu lumayan gue. Sampai akhirnya gue harus minjem duit. Udah, gue ngutang aja. Mau gimana? Tapi ya maksudnya gue tahu karena kedepannya ini akan selesai dan akan ada pemasukan lagi dan gue akan fine dengan pinjaman ini gitu. Karena secara financial juga sebenarnya utang itu kan sebenarnya penting juga kan, supaya kita juga untuk mau bekerja dan segala macamnya gitu. Trigger juga kan. Trigger juga. Bukannya gue mempromosikan yuk ngutang ya. Enggak.
Cuma Ada karena tapi emang banyak banget orang yang malu dengan kata utang itu loh. Minjem duit itu malu banget. Tapi ya you have to survive gitu. You have to lu butuh jump start lah gitu. Kadang-kadang semua company sebesar apapun itu mereka juga butuh utang untuk memperluas, untuk memperbesar company-nya. Betul. It is what it is gitu. It's a common thing. It's a common thing di bisnis, it's a common thing in teman. It's a calculated utang. Utang yang terkalkulasi gitu, bukan dan juga lu pakai uangnya itu untuk sesuatu yang akan menghasilkan lagi, bukan yang konsumtif. Bukannya lu ngutang malah buat jalan-jalan. Tapi saya juga ketika baca buku gitu ya, itu memang banyak orang-orang yang pengusaha sukses gitu ya, itu berangkat dari justru bukan dari nol, tapi dari minus. Minus. Kayak gitu, dan ternyata titik untuk suksesnya itu lebih cepat ya. Iya, ya mungkin karena triggernya itu ya. Cuma masalahnya gini, kadang-kadang kita nggak punya, ada yang kita blessed with parents yang duitnya banyak, atau kita punya temen atau keluarga yang kaya, yang di saat kita punya vision, kita punya rencana, mereka mau ngasih modalin gitu. Tapi di saat kita nggak punya, tapi kita percaya dengan potensi bisnis yang kita ada gitu, ataupun potensi dengan diri kita sendiri, ya mau nggak mau ya kita harus ngutang gitu, kita harus pinjem uang gitu untuk memulai bisnis atau karir itu gitu. Dan selama lu tahu lu akan kerja keras kan lu kan menghasilkan, you will pay off the debt in no time. Hampir nggak ada orang yang gue kenal yang kaya nggak punya utang. Apalagi untuk ini ya, tapi untungnya utang yang untuk mendorong bisnisnya nggak ada, karena semakin besar hampir semua lah. Lu bahkan yang gede, bahkan yang kecil, kayak sekecil jualan bebek deh misalnya, bebek goreng gitu kan ya. Wah, customer gue udah mulai banyak, tapi untuk beli modal bebek lebih banyak gue butuh duit. Ya mau gak mau lu harus ngutang lah. Kalau enggak lu gimana? Masa hidup lu kan segitu-gitu doang gitu kan. Tapi kalau ada dua pilihan, kita punya modal pas-pasan. Apakah mending kita berangkat dari modal pas-pasan itu, atau kita minjem dengan modal tentu jadi lebih besar? Ya itu dia, kayak gue bilang tadi, life is it's a game ya, it's a game of gamble, judi. Lu mau menangnya banyak apa kecil? Lu mau main aman atau lu mau gede? Dan semuanya kayak gitu loh. It's a matter of choices. It's a matter of choices sama kalkulasi lu seperti apa gitu. Gue pulang ke Indonesia, that's a big gamble gitu loh. Bener. Jadi mau modal pas-pasan atau nggak punya modal, apa yang lu lakukan ke depannya tergantung dengan kartu lu apa dulu. Lu punya kartu lu bagus nggak? Gitu. Lu beneran punya kemauan untuk kerja keras nggak? Kemauan lu segede apa? How much do you want it? Kayak dan banyak, waktu itu beberapa kali ketemu sama teman-teman gue, mereka selalu bilang gini, orang yang bertalenta akan gampang dikalahkan dengan orang yang rajin. Lu punya suara bagus. Kalau diem aja? Kalau diem aja dan lu males-malesan, tapi ada orang yang suaranya pas-pasan, tapi dia mau rajin, dia rajin latihan, dia rajin bikin lagu, dia rajin nge-gig, perform di klub-klub kecil manapun, yang akan sukses ya orang yang rajin ini. Walaupun suaranya paling jauh lebih bagus si yang bertalenta itu. Cuman tantangannya nggak semua orang bisa mengubah dirinya supaya dia bisa bermimpi besar. Itu sih. Dan itu kata-kata Kak Ari Tulang. Lu sesimpel aja, lu mau apa enggak? Karena kalau lu mau, lu pasti bisa. Udah. Istilahnya niat nggak niat aja, ya nggak sih? Kata yang simpel dari Ari Tulang, tapi itu maknanya dalam banget. Ari Tulang tuh selalu gitu, ke siapapun yang ngomong gitu. Tinggal lu mau apa enggak, karena kalau lu mau, lu pasti bisa. Gitu. Abaikan dulu kemampuan, yang abaikan kemampuan. Gitu ya? Iya, karena pada akhirnya akan ngikutin, betul. Akhirnya ngikutin, dan pada akhirnya kan hal tersulit dari manusia itu adalah mengetahui kekuatan dan kekurangannya sendiri. Makanya kenapa selalu orang lain yang selalu ngelihat kekurangan kita. Kita kadang susah. Bener. Nah itu di saat lu melakukan makanya kenapa mahal banget kata-kata just do it-nya si Nike itu. Karena itu bener banget. Just do it. Di saat lu melakukan, lu tahu kekurangan lu apa. Jadi di saat lu gagal, oh berarti itu kekurangan gua nggak bisa di musik.
Gue mencoba sekeras mungkin untuk berkarir di dunia musik dari tahun 2000 sampai 2008 akhir gue ke Indonesia pun. Gue gagal terus, tapi gue terlalu egois untuk melihat kekurangan itu pada saat itu. Makanya gue mencoba terus sampai akhirnya gue masuk ke dunia musikal, di mana di situ ada musik, ada acting, ada nari. Di situ terlihat, ternyata emang gue goblok di musik. Yes. Dan gue ternyata di acting. Kekuatan gue di acting, kelemahan gue di musik. Nah itu yang kenapa kalau misalnya if I didn't do it, musikal gue gak akan pernah melihat kekurangan gue. Dan gue gak akan grow. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa tahu kelemahan kita di mana adalah ketika kita just melakukan. Mungkin kebanyakan orang tua zaman dulu ya. Apalagi kalau misal gue di Sumatera atau gue kan orang Karo tuh ada tuh istilahnya dalam bahasa Karo tuh apalah gitu kan, ACC mereka nyebutnya. Itu kayak diomongin, takut diomongin dan ngomongin orang. Gitu. Nah itu tradisi yang kadang-kadang udah menjadi mendarah daging, nggak cuma di Karo di Sumatera tapi hampir ke seluruh Indonesia. Apa kata orang nanti? Itu tuh wah itu tuh toksiknya gila-gilaan loh. Itu kadang yang bikin kita susah untuk maju. Padahal tuh semua orang juga diomongin, bukan lu doang yang ini. Bahkan lu sukses juga tetap diomongin. Bener. Gitu. ngeri banget. Jadi lakukan aja. Jadi waktu di saat gue udah mulai struggle ya udah sama seperti kemarin waktu pandemi ya itu kan. Gue juga nggak memusingkan diri, stres nggak sampai stres. Takut iya, sempat ada keraguan gitu kayak gimana ke depannya nih? Gak bisa syuting gitu ya. Dan gue full time actor. Gue nggak ada bisnis lain gitu kan. Ya udahlah gue jalanin aja. Gue berdoa kepada semesta, kepada Tuhan. Tuhan kasih tanda aja deh. Gue mau harus ngapain? Nih PUBG. Oke, ngerjain PUBG. Terus gue tuh geng PUBG gue itu ada gue, Pevita Pierce, Shenina Cinnamon, ada Mas Eko di Saudara. Pokoknya tapi enggak kita cuma sebenarnya berenam yang hampir kayak main sampai subuh gitu. Gila. Suatu hari awalnya memang dari main ya. Dari main aja. Terus suatu hari Pevita bilang, "Tak, ini kita main nih dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh hampir tiap hari," dia bilang. "Kalau dalam seminggu ini tidak menghasilkan apa-apa, kita berhenti yuk," dia bilang gitu. Pevita tuh yang bilang sama gue. Kalau ini nggak menghasilkan apa-apa tak, cuma main doang ngabisin waktu dari jam 9 sampai jam 5. Ya, kita tuh bener-bener sampai, guys, udah azan nih guys. Sampai gitu, udah azan guys, tidur kali ya gitu. Akhirnya apa ya mikir-mikir. Bintang tamu pertama gue di talk show gue itu Pevita Pierce. Pev, gue ada konsep nih, bantuin dong. Let's go. Dia ke rumah gue, dia bantuin setup green screen seorang Pevita Pierce gitu ya. Akhirnya ya benar, ternyata ini menghasilkan. Dia akhirnya sekarang jadi brand ambassador PUBG. Something ya jadi. Iya, gue akhirnya bikin 2 episode untuk PUBG dan gue sempat nulis lagu tim songnya PUBG turnamen nasional. Di tahun sebelum pandemi itu, di tahun 2020 ya pandemi. Dan pandemi sekarang udah selesai ya. Yep. Pandemi mulai lagi deh ya. Dan kira-kira apa the next? Wah, puji Tuhan banyak banget sih. Abis ini pas sebenarnya semenjak pandemi pun sempat udah mulai lagi gitu. Makanya kenapa waktu itu gue berani melakukan pinjaman uang. Karena udah mulai syuting lagi. Bahkan kayak film Ivana yang kemarin gue baru menang dapat penghargaan tuh pemeran pendukung terbaik genre horor dari Festival Film Wartawan Indonesia. Dan udah mulai dari situ mulai syuting dan puji Tuhan sampai sekarang udah mulai produksi, udah mulai lancar lagi. Mulai normal ya, back to normal. And a lot better karena banyak banget project yang tertahan kan. Betul. Jadi yang nggak bisa dilakuin tuh. Jadi nggak ada break-breaknya nih. Semua orang-orang numpuknya ya. Puji Tuhan numpuk sekarang. Mantap. Ini benar-benar gue baru break kemarin. Gue baru break hari Minggu kemarin. Yang waktu itu bukannya baru balik dari Kediri lagi. Itu dia makanya itu dari 3 bulan ini gue gak ada break sama sekali. 3 bulan ini syuting terus sampai akhirnya Minggu kemarin breaknya terakhir.
Ini makanya gue mau liburan dulu. Mau Ini liburan suara sampai dulu ya. habis. Iya. Soteng mulu. Aduh. Puji Tuhan banget. Gila ini podcast daging banget ya Bu Nov ya. Wow, mantap. Very inspiring. Yeah. But actually apa yang lo kangenin sih pas lo di Amerika? Kalau dikangenin sih steady life ya. Nah, steady life. Ya steady life di sana tuh karena kan ya mereka merdeka aja udah dari 1776 ya. Kita 1945. Kita tuh baru merdeka baru 70 tahunan gitu loh. Mereka udah 300-an tahun, 400 bahkan mereka. Gak usah jauh-jauh, waktu itu gue lagi syuting di Budapest. Tahun berapa ya? 3-4 tahun yang lalu gue lupa. Itu film apa ya? Surga yang Tak Dirindukan 2. Pas kita kesana, mereka sedang merayakan ulang tahun ke 100 tahun MRT. Wow. 4 tahun yang lalu MRT kita masih dijulit-julitin sama oposisi. Emang iya bener bisa. Ntar kalau kecelakaan gimana? Ntar kalau bocor gimana? Hanya. Pas gue ke Budapest mereka udah 100 tahun umur MRT-nya. Underground MRT mereka udah 100 tahun umurnya. Wow. 100 loh. That's the difference. Makanya jadi kayak kalau pas di Amerika everything udah rapi. Iya, udah all there. All there, everything is there. Apapun yang lu butuhkan dari sana semuanya kayak bahkan tapi sebagai seniman untuk hidup di tempat yang sangat stable itu terkadang membosankan. Yeah. Kenapa makanya gue nggak happy di sana? Karena menurut gue dilahirkan sebagai seniman. Gue suka sesuatu yang abstrak, yang terkadang absurd karena dari situ gue bisa melihat sesuatu yang hidup lah gitu. Menarik. Langsung aja nih mah, close statement mungkin ya. Aduh. Atau mungkin ada the last question dari Bu Nov. Enggak sih. Nggak ada, kita Udah banyak. Udah banyak ini daging semua nih, ngeri banget. Emang Close statement. dahsyat. Sorry gue cerewet, makanya suara gue habis. Cerewet anaknya. Dan berdaging. Amin, semoga ya, semoga berguna untuk orang yang mendengarkan. Closing statement apaan ya? Enggak Pesan-pesan mungkin Enggak buat yang ada lagi sih. ngedengerin nih. Pesan-pesannya sebenarnya udah secara gamblang Udah itu banyak ya. aja. Sudah. Kalau mau sukses 3 hal itu. Tujuan. Ada tujuan. Fokus di situ. Berani kerja keras. Fokus kerja keras dan konsisten. Sorry, 3 itu. Fokus kerja keras. Sama kalau gue sih selalu bilang sama orang itu hidup tuh kayak peta. Yang satu hal yang paling penting di peta itu apa? Tujuan. Kalau nggak ada tujuan ya udah. Ya udah itu aja. Itu aja gitu. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya lu jalan. Lu jalan naik mobil atau naik motor, kayak lu jalan tanpa tujuan, ya untung-untung aja lu bensin masih ada. Kalau bensin habis terbengkalai terdampar in the middle of nowhere gitu kan. Yes. Nah, karena dengan adanya tujuan kita juga jadi terdikte untuk dan fokus. Nah, terkadang orang bisa menyiapkan. Tapi terkadang orang nanya jalannya gimana. Lu yang penting lu taruh lu pastikan tujuan. Ada banyak jalan, Bro, gitu. Lu mungkin kalau misalnya ada orang yang lucky enough, yang beruntung bisa mencari jalan pintas dan mereka sukses. Lebih cepat. Ya, lebih cepat. Tapi ada orang yang terkadang harus lewat jalan buntu. Yes. Gampang, mundur. Iya kan? Mundur lihat, oh ini jalan buntu, lu pelajarin, jangan belok situ lagi loh. Kita belok ke kanan, karena kiri buntu, gitu kan. Pada akhirnya lu akan menggapai tujuan lo. So life is like a map. The most important thing is the destination. Karena setelah lu menentukan tujuan, akan ada 1001 jalan menuju tujuan lo, menuju Roma, menuju tujuan lo itu, gitu. Yes. Betul. Thank you banget. Thank you banget. Om Tante Ginting. Terima kasih. Oke, dadah dulu ke sana. Oke, bye. Bye.